Libra, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Libra, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 31 bulan Mei 2026 ya. Nah, sebelum Mari memulai bacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Libra saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari King of Wands, tapi posisinya reverse ya. Berikutnya di situ ada energi dari The Empress. Kemudian di sini ada energi dari berikutnya di sini ada dan kemudian di sini ada energi dari lah. Baik. Nah, jadi di sini kartu pertamanya kamu, berikut ada energi ini, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Baik ya. Nah, jadi kalau melihat gini, nampaknya kalau mau untuk bener-beneran menjalani sebuah hubungan sama dia, membangun hubungan gitu ya, nampaknya kamu masih belum mau ini sesungguhnya. Nah, tetapi yang jelasnya kamu di situ tuh ingin seseorang ini tuh jadi companionship-nya kamu gitu ya. Jadi dia ada untuk kamu gitu ya. Jadi dia tetap mau sama kamu gitu. Dia mau cinta kamu, dia mau sayang sama kamu. Itu yang kamu inginkan dalam hubungan dengan si dia gitu. Nah, sementara kalau melihat model kamunya sendiri untuk hal komitmen, nampaknya ya memang bisa-bisa bukannya kamu nggak paham kayak gimana itu komitmen gitu ya. Tetapi kamu belum mau menjalani hubungan yang berkomitmen tadi dengan si dia. Jadi intinya begini, kamu masih boleh bebas itu ya. Kalau melihat kamu masih boleh bebas, kamu terlihat di situ tuh ya nggak mau terikat gitu. Kamu mau ngapain ya kamu ngapain, kamu mau seperti apa ya kamu seperti apa gitu ya. Nah, jadi bisa aja untuk karena ingin bebasnya itu tuh ya tidak tertutup kemungkinan bahwa bukan hanya dia satu-satunya pasangan kamu saat ini gitu ya. Paling sedikitnya ya ada satu lagi di luar sana yang kamu umpetin di situ ya. Nah, jadi walaupun pada kenyataannya misalnya nih kamu dengan si dia ini tuh sudah berstatus sebagai suami istri gitu ya. Tapi ya kamu bisa aja cakep nih di rumah gitu ya. Mantep kamu nih di rumah ya. Nah, tetapi ya sepak terjangnya kamu di luar sana, macem lah kamu ini tuh masih anak darah gitu ya, atau juga masih pria perjaka gitu ya. Kamu ya masih tebar pesona di luar sana gitu loh ya, masih kayak kamu ngumpan di sana untuk boleh menjaring, menangkap ya, cowok-cowok lain yang kelepek-kelepek sama kamu atau cewek lain ya yang bucinan sama kamu. Nah, seperti itu kalau Mari lihat ya. Nah, jadi kayak kamu bisa pakai topeng jadinya gitu kan. Bagaimana topengnya kamu di rumah ya tentu berbeda jauh dengan bagaimana topengnya kamu di luar sana. Gitu lah ya. Nah, jadi kamu bisa memang kalau sikapnya kamu ke si pasangan kamu ini pandai banget kamu aktingnya ya. Macam dia adalah bulanmu, macam dia adalah bintangmu, macam dia adalah mataharinya kamu gitu ya, dia adalah oksigenmu gitu. Mantep lah kamu ini ya, pandai kamu, ngerti kamu cara memperlakukan seseorang itu tuh seperti apa ya, terutama dia. Jadi bisa-bisa kamu udah paham nih kartu-kartu truthnya si pasangan kamu, kayak gimana bikin dia percaya sama kamu gitu lah, kayak gimana biar dia mau menetap dalam hubungan ini dengan dirimu gitu ya. Jadi ya tentu kamu juga banyak nih permainan kata-kata ya, berpencak silat lidah kamu di sana ya. Jadi kamu tuh ya manipulatif, bisa seperti itu ya, yang padahal kamu ini tuh lagi chattingan nih sama cewek, tapi pura-puranya kamu bilang, oh sebentar ya aku ini chattingan dulu nih sama kliennya aku gitu, pret ya. Gitu kamu, mama aku pergi keluar dulu ya, aku mau ketemu nih sama Pak Danu, nggak taunya sama Bu Danu gitu ya. Nah, jadi kalau melihat ya memang kamu berusaha untuk mengamankan seseorang ini gitu loh. Jadi
bagaimana sepak terjangnya kamu di luar sana, itu tuh tidak kamu tampilkan belak-belakan di depan si pasangannya kamu. Masih ada kayak berusaha kamunya itu tuh ngejaga gitu ya. Ya bagaimana tidak kan, secara tadi kayak kata Mari bahwa ya kamu masih ingin seseorang ini tuh menemanin kamu kan gitu ya. Nah kalau kamu di situ tuh urakan sok-sokan gaya terang-terangan jadi playboy, jadi playgirl, ya bisa aja kamu ya menghitung lah gitu ya. Secara alamiahnya manusia itu tuh ya nggak mau diduain gitu ya. Nah jadi ya mau nggak mau ya kamu ya pinter-pinter lah di sini kalau Mari nampak kan, sembari kamu menyenangkan hatinya dia, membuat dia kayak nyaman gitu, sembari ya kamu bisa melakukan apapun di luar sana itu gitu ya kalau Mari tangkep. Jadi yang kayak ya kamu satu sisi memang butuh banget dengan orang ini, nggak tahu dalam kebutuhan apa itu ya, bisa jadi ya dalam kebutuhan finansial juga di sana ada gitu ya, bisa jadi ya bentuk dari support yang sesuatu yang kamu butuhkan di situ ya. Nah jadi yang kayak mau langgeng sama dia, sebenarnya ada nih niatan dari kamunya ya mau langgeng sama orang ini. Tapi gitu langgengnya itu tuh kamu jangan perlu untuk all out gitu kan. Kamu ya sekedarnya aja gitu ya, sekedarnya aja, secukupnya aja gitu ya. Tidak yang full utuh kamu untuk si pasangannya kamu ini gitu. Dan ya jangan-jangan memang ini tuh sudah menjadi tabiatnya kamu ya. Ini sorry aja nih, maaf ya. Uh, tapi itu yang kalau Mari lihat ya, jangan-jangan ya memang kamu belum mau untuk berdua dengan seseorang gitu ya, tapi bertiga, berempat, berlima gitu ya. Nah jadi kok rasanya hidup itu tuh masih lebih asik nih kalau kamunya itu tuh bisa deket sama dia, deket sama yang lain gitu ya, mesra dengan dia, mesra dengan yang lain gitu ya. Nah, kamu masih seneng aja posisinya gitu loh ya. Nah terutama bagi kalian yang masih posisi berpacaran ya, statusnya itu tuh masih pacaran. Ya mungkin dalam mentalnya kamu di situ tuh ala mumpung masih pacaran aja pun gitu kan. Ya, jadi nggak usah lah terlalu iya banget dengan dia gitu. Mungkin beberapa ya masih mumpung masih belum berada dalam rumah tangga, mau pilih-pilih dulu mana yang lebih cocok gitu ya. Mana yang paling terbaik. Nah gitu. Jadi semasa kamu lajang seperti ini kamu manfaatkan untuk memfilter ya, memilah-milih gitu. Ya, memilah-milih dulu di sana. Jadi ya dalam hematnya kamu sangat amat wajar jika kamu langsung nih ya deket dengan beberapa orang sekaligus gitu ya di sana. Nah mungkin juga kalau yang katakanlah di sini tuh kamu bukan yang menghadirkan orang lain dalam kehidupan asmaranya kamu, tapi itu kalau untuk siap satu-satunya dengan dia menjadi gambaran masa depannya kamu, Mari lihat kamu ya belum mau sih, memang belum siap di situ. Jadi intinya kalau untuk untuk komitmen enggak dulu deh gitu ya, enggak dulu. Nah di sana. Kalau untuk jadi pacaran doang, teman tapi mesra, hayu. Gitu modelnya kamu. Hayu di sana. Ya jangan-jangan ada kebutuhan prioritasnya kamu yang lain gitu ya. Misalnya kamu masih lebih mengutamakan kejar karir dulu gitu ya. Memperkaya diri dulu, menyelesaikan studi dulu, berbakti dulu sama orang tua. Nah, itu juga bisa ya. Jadi akhirnya kamu dalam sebuah relationship itu tuh nggak mau terlalu gitu ya. Jadi ada kayak nggak mau ribet dulu dah gitu modelnya ya. Prinsip nggak mau ribet dulu lah di situ ya. Nikmati dulu apa adanya hidupnya kamu untuk di saat ini. Nggak perlu kayak pakai target gimana nanti di masa depan. Memang sih kalau melihat kamu bisa aja nih udah menjanjikan berumah tangga dengan dia gitu ya. Kalau kalian masih pacaran, kamu menjanjikan ini itu macam-macam, ini bisa nih keluar aja dari bibirnya kamu gitu ya. Mungkin janji-janji yang kamu sampaikan ke dia itu tuh entahlah dalam bentuk untuk
membuat dia hanya sebatas jurusnya kamu gitu ya, untuk membuat dia mau sama kamu gitu. Apalagi kalau dianya ini tuh cowok baik-baik atau cewek baik-baik ya. Nah jadi kamu ngerti aja bahwa dijanjikan rumah tangga itu tuh bikin si cowok itu atau si cewek itu tuh beneran mengusahakan dengan kamu walaupun kamu tidak mengusahakan. Membuat dia bisa mau bertahan dengan kamu walaupun belum tentu kamu akan bertahan dengan dia. Nah seperti itu ya. Nah jadi ya ada caranya kamu lah pokoknya. Ada caranya kamu dalam hubungan dengan si dia ini gitu ya. Dimana cara-cara itu tuh bukan sebagai gambaran bagaimana jiwanya kamu yang sesungguhnya, bagaimana keinginannya kamu sesungguhnya, maksudnya kamu yang sesungguhnya gitu ya. Masih belum seperti itu kamu, masih kayak mikir kamu di sini, mikir, masih mencari jalan gitu. Jadi kayak yang bukan spontan aja gerakannya kamu ke si pasangannya kamu, tapi gerakan yang disengaja gitu ya. Nggak usah ngomong jujur, ngomong bohong aja misalnya gitu ya. Jadi ya apa yang kamu lakukan memang dalam hubungan dengan dia, mari lihat ini tuh sebenarnya dia kena dia tuh. Maksudnya kena dalam artian ya dia tergoda sama kamu, ya dia jatuh cinta sama kamu, ya dia ada sayang sama kamu gitu. Nah namun kalau untuk percaya sama kamu, mari lihat kayaknya orang ini tuh tidak semudah itu ya untuk dikelabuhi sama kamu. Kamu boleh berdusta apapun yang mau kamu dustai gitu ya. Nah, tapi dia sudah cukup berpengalaman, untuk bisa membedakan mana sebuah kebenaran, mana yang tidak gitu. Jadi kalau mari nampak apapun yang kamu lakukan di balik punggungnya dia, diketahui nih sama si kawan ini. Diketahui sama dia. Jadi gini ya, ini tuh jadi datang, dia pun terpecah dalam dirinya dia. Satu sisi dia akui bahwa dia sayang kamu, dia sudah cinta sama kamu gitu loh. Satu sisi gitu. Tapi satu sisi lagi, ya hati-hati juga dong mestinya dengan kamu. Nah gitu dianya gitu. Dan seseorang ini tuh maka dia akan berusaha ya untuk menghandle perasaan cinta dan perasaan sayangnya dia ini tuh sama kamu. Maksudnya dia kan tahu nih dia sedang bersama dengan buaya darat ya, buaya wati gitu ya. Dia tahu nih bahwa masih sulit untuk mempercayai kebenaran dari apa yang kamu sampaikan ke dia gitu. Jadi kayak sudah ada kewajiban bahwa dia harus melindungi dirinya dia juga dari kamu. Gitu ya. Dia harus melindungi dirinya. Jadi bisa-bisa aja seseorang ini tuh ya, terutama dari tanggal 21 hingga 31 bulan Mei, ya udah pokoknya jalan aja dulu sama kamu. Jalan aja dulu gitu. Nikmati dulu dengan dirimu. Soalnya dengan dirimu itu tuh seru, asik. Dia bisa mendapatkan sensasi ya, dari diromantisin sama kamu gitu ya, digombalin sama kamu, ditreatment seperti tanda petik layaknya kekasih oleh kamu. Nah, ini menyenangkan gitu. Namun dia bilang bahwa ya dia nggak boleh juga terlalu terlarut ya gitu, nggak boleh di sana. Memang dia akan ngambil posisi tenang aja gitu ya. Misalnya dia ini tuh istrinya kamu, dia tahu kamu kayak masih tebar pesona di luar sana. Malah dia tuh nggak kemerungsung gitu. Maksudnya dia nggak kayak, ini segera nih kamu harus ditangkap basah dan kamu akan harus dipermalukan gitu ya. Malah dia nggak mainnya kayak gitu. Dia ini neropong-neropong kamu dari jauh.
bisa aja tuh dia ketawa-ketawa gitu ya, lihat kamu dari jauh. Ya ampun, suamiku, gitu ya. Ngapain lah kamu di luar sana itu masih juga chatting-chatting sama Elsie. Nah gitu dia ya. Ngapain lah kamu ini ya, istriku ini, kamu tebar pesona sama itu berondong gitu. Nah jadi dia bisa ya cuman melihat-lihat kamu aja gitu ya. Kenapa dia ini tuh nggak ngamuk-ngamuk gitu? Padahal dia bisa aja ngamuk-ngamuk gitu ya. Dan amukannya dia itu tuh ya ada alasan kuatnya. Ya karena dia tahu kamu bohong, ya karena dia tahu kamu tebar pesona. Gitu ya. Ya karena dia tahu bahwa sebenarnya kamunya itu tuh tidak menjanjikan mempersiapkan masa depan dengan dia. Gitu ya. Nah, namun ya kayak seseorang ini tuh mari lihat ya sudah terlanjur cinta ya. Biasanya kalau orang udah terlanjur cinta itu tuh, apalagi dia ini cintanya cinta dewasa nih ya, mari lihat. Cinta dalam perasaan yang setelah dewasa gitu. Jadi ya dia kayak nyakitin kamu juga nggak ada gunanya kok gitu. Lah kamu ini tuh anak bocah, nah, bisa juga gitu ya. Kamu ini tuh masih kayak nakal-nakal bocah gitu ya. Jadi dia bukan lihat kamu itu tuh seperti laki-laki dewasa atau wanita dewasa yang jahat gitu. Namun dia dalam pandangan yang ngelihat kamu itu tuh anak kecil. Anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Gitu ya, yang lagi lucu-lucunya nakal gitu. Nah di sana. Jadi nggak perlu juga kamu dimarahin. Gitu dia. Dan mari lihat dia tuh tipe yang nampaknya main elegan ya. Nggak seneng juga nih. Kayak misalnya itu tuh heboh. Hanya gara-gara urusan asmara-asmaraan. Gitu. Ya. Jadi kok kayak nggak elegan banget gitu loh dia rasa kalau mau untuk ngeributin kamu. Dan ya berikutnya rasa percaya diri seseorang ini tuh sangat tinggi. Gitu ya. Jadi karena rasa percaya dia itu tuh sangat tinggi. Jadi dia tahu hidupnya dia tuh akan baik-baik aja. Gitu loh. Nah jadi kalaupun tidak bisa dengan kamu, yakin dia masih banyak kok orang di luar sana itu tuh yang mau sama dia gitu ya. Masih mau, masih banyak yang mau gitu. Ya. Jadi dia kayak tahu value dirinya dia, aku cakep kok, aku cantik gitu, aku sukses. Aku orang baik kok gitu ya. Nah, di sana. Aku udah mandiri kok secara finansial misalnya gitu ya. Nah, jadi untuk perkara cinta-cintaan ya dia tahu tidak pun dengan kamu dia bisa dengan diri dia sendiri ataupun dia bisa dengan orang yang ini maaf aja nih. Ini bisa dia anggap lebih bagus dari kamu. Gitu lah. Ya. Nah, di sana. Jadi makanya itu tuh bawaannya dia tenang aja di sana. Dia percaya diri soalnya. Kalau orang nggak percaya diri baru di situ tunggu merungsung. Gitu lah. Takut ditinggalkan, gitu ya. Ngeri gitu. Cemas, resah, gelisah, menderah gitu ya kalau orang insecure. Kalau dia enggak sempat yang insecure. Gitu loh. Jadi kayak cukup kamu ada untuk di saat ini, ya dia rasa ya udahlah gitu. Ya. Dan ya mungkin dia mengerti juga mau nuntut apa pula sama kamu. Ya bisa-bisanya kamu cuma sampai di situ doang gitu ya. Ya bisanya kamu tuh saat ini tuh ya enggak setia. Bisanya kamu saat ini tuh ya berbohong gitu. Ya, mau nuntut apa dari kamu? Jadi dia mungkin bisa tuh sadar bahwa merubah seseorang itu tuh ya nggak ada gunanya. Ya berusaha untuk merubah seseorang. Perubahan seseorang hanya akan bisa terjadi atas keputusan sendiri. Ya udah pokoknya dia terima kamu apa adanya aja lah dulu ya. Setidaknya begitu sampai di tanggal 31. Dia terima dulu kamu apa adanya gitu. Ya dia terima dulu keadaan kalian ini tuh sebagaimana adanya gitu. Tanpa dia harus kayak melakukan sesuatu untuk mengarahkan bagaimana nih sebaiknya relationship-nya kalian. Nah dia rasa itu nggak perlu lah. Gitu. Ya nggak perlu. Dia cuma mau ngelihat mainnya kamu aja dulu. Gitu ya. Nah namun ya tadi sembari dia pun yang kayak nggak usah pula memaksakan dirinya dia harus berlaku ekstra untuk kamu.
tetap berhati-hati untuk menjaga hati, ya dia pahami itu harus dia lakukan. Nah, seperti itu kira-kiranya ya di sana. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius di situ, berikut Aquarius, ada Gemini, Cancer ada, kemudian ada energi dari Leo, Virgo di sana, Libra, Taurus, Aquarius, dan Gemini menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.